여러분 안녕하십니까? 저는 눈이라고 합니다. 처음 뵙겠습니다. 반갑습니다. Sabi Madita Salutna, tumatseras waktu buhay dapat dipanggil podcast Sadarion, lima bahasa asing. Halo, selamat sinambela, sia Semarang. Aku berasa lagi di Pulau Antah Berantah ini. Tolong deh, itu bahasa apa tadi? Itu bahasa Korea yuk, gak antah-berantah banget itu kan, lagi ngetren sih sekarang. Aku bukan penonton drakor dan pecinta K-pop non soalnya, nggak tahu jadi. Kalau Pak Slamet itu bahasa apa Pak? Itu bahasa leluhur saya ya, Batak Toba. Wih, sesuai namanya ya, Selamat Sinambela. Batak asli ya Pak ya? Iya, Batak asli. Cuman saya udah lama tinggal di Semarang, jadi nggak parah lagi Batakku kan? Oke. Tidak ketara sekali. Tidak sama sekali. Iya, Pak Slamet Sinambela ini seorang praktisi Charlotte Mason dari Semarang ya. Kalau dengar episode lalu ada Mbak Tiurnida Pohana, ini suaminya. Gantian ya. Iya. Selain Pak Slamet ada juga sahabat saya nih dari komunitas Charlotte Mason Jakarta, ada Nuni Amalia. Dah, po ayu ngapa bilang-bilang ayo orang Jakarta, pan ayo keluar-keluarnya sama keluar ayo orang Korea. Tahu Anda sekarang? Muka juga udah kayak orang Korea ya Nun ya. Udah dibuat ala-ala. Oke, udah bisa dipastikan ya kalau hari ini kita bakal ngobrolin soal bahasa asing yang termasuk di dalamnya juga bahasa daerah. Saya Ayu Primadini sengaja mengundang dua orang kawan saya ini karena selain praktisi CM, mereka juga seorang pemakai bahasa asing profesional. Pak Slamet ini seorang penerjemah dan Nuni seorang guru bahasa. Jadi nanti kita sambil dengar-dengar pengalaman mereka mengajar bahasa atau berhubungan dengan bahasa ya. Bakal asyik lah pokoknya obrolan kita hari ini ngomongin soal belajar bahasa asing dalam metode Charlotte Mason. Tapi tentunya bukan hanya gimana tekniknya, tapi juga kenapa sih anak-anak perlu belajar bahasa asing? Kita simak ya. Oke Pak Slamet, cerita dong biasanya nerjemahin apa aja nih? Iya, boleh. Saat ini saya sedang garap terjemahan buku teologi Kristen pesanan sebuah lembaga pelayanan di Amerika. Tapi biasanya untuk penerbit, saya menerjemahkan fiksi misalnya ya, novel-novel sastra atau cerita pendek. Gitu. Kalau non fiksi itu biasanya buku bisnis, self development. Nah, di luar itu saya juga menerjemahkan dokumen ini yang paling sering sih sebetulnya. Ada dokumen hukum, dokumen umum, keuangan, juga sains ya, kayak jurnal-jurnal ilmiah begitu. Itu segala hal diterjemahkan berarti ya Pak ya? Dari hal yang serius sampai yang fiksi, non-fiksi, fiksi, dokumen, buku, semuanya ya berarti ya Pak ya? Iya, hampir semua. Cuman ya ikut waktu sih ya, perlahan gitu. Tapi dulu background-nya memang pendidikan bahasa asing Pak? Enggak. Saya dari akuntansi sebetulnya. Wah, kok bisa ya? Dari akuntansi jadi penerjemah gitu, kok bisa Pak? Sebetulnya ya, nggak sedikit penerjemah yang tidak berbackground bahasa justru. Dan ini di satu sisi sebetulnya menguntungkan ya. Jadi misalnya seorang penerjemah yang berbackground teknik misalnya, dia akan sangat fasih ya dengan istilah-istilah teknik gitu. Jadi itu keuntungan yang bagus untuk saya sendiri misalnya karena berbackground akuntansi. Jadi kalau dapat teks-teks keuangan begitu itu lebih mudah gitu. Yang mungkin bagi orang berbackground bahasa justru menjadi kesulitan karena dia tidak tahu istilah-istilah itu. Betul. Jadi sebenarnya kemampuan menerjemahkan itu ya bukan sekedar kemampuan bahasa asing memang ya. Artinya ada kemampuan harus paham konteks juga gitu kan. Jadi science of relation-nya tuh butuh juga gitu ya Pak ya. Iya, betul. Ada maksim ya di dunia terjemahan itu. Mungkin di bidang lain juga ya berlaku. Yang menyebut konteks is king gitu ya. Jadi konteks itu sangat penting gitu. Kata atau frasa yang digunakan di bidang tertentu mungkin kan jauh berbeda gitu seperti langit dan bumi. Karena satu kata kan bisa artinya banyak ya.
Kalau kita lihat arti Ya, kamus ya juga betul. satu kata ada 10, tergantung Mm-mm. mau digunakan di bidang apa, keuangan, hukum, Iya, betul. atau di jurnalistik mungkin ya. Gitu. Kompleks ya, artinya satu profesi seperti penerjemah yang kaitannya dengan bahasa banget gitu, itu pun sebenarnya bukan hanya butuh kemampuan bahasa saja gitu ya, jadi butuh kemampuan atau skill-skill atau pengetahuan juga di bidang-bidang lain gitu ya Pak ya? Iya betul. Jadi terjemahan kan sebuah apa ya kegiatan yang sangat kompleks. Ada struktur bahasa, ada budaya, ada sistem hukum. Misalnya kita terjemahkan dokumen hukum lah, misalnya dari Amerika, belum tentu ada padanannya di hukum Indonesia gitu. Gitu. Jadi kita harus pahami bahasa sumbernya, lalu pahami juga bahasa sasarannya. Jadi harus pertimbangkan banyak hal sebetulnya ketika. Keren ya. Keren. Kalau Nuni gimana Nun? Maksudnya dirimu kan guru bahasa asing ya, sempat ngajar di salah satu sekolah internasional, jadi internasional itu juga. Terus dan juga dirimu kan seorang language enthusiast juga kan? Dulu juga kuliah bahasa nggak sih? Dulu aku kuliah di sastra Inggris. Oh gitu. Pecinta bahasa asing sejati dong ya? Nggak pecinta sih, justru malah dulu ambil bahasa asing karena aku merasa bahasa asing itu penting kalau mau kerja gitu kan. Ya biasalah masih utilitarian kan. Jadi kalau bisa bahasa asing itu, terutama bahasa Inggris tuh aku akan gampang dapat kerja. Dulu sih biasa cita-cita aku pengen kerja di kedutaan gitu kan, bisa keluar negeri gratis juga. Siapa tahu ketemu bule. Dulu justru itu yang membuat aku pengen belajar bahasa asing gitu kan. Sampai akhirnya aku jadi guru. Dan sekarang sih kalau belajar bahasa Korea karena kebutuhan jadi teman sparring kiran belajar di rumah gitu. Oh gitu. Jadi sekarang belajar bahasa Korea karena anakmu Kiran itu tertarik belajar bahasa Korea gitu ya? Jadi sebenarnya tuh aku kayak apa ya? Jadi aku tertarik kan dengan perkoreaan gitu, dengan drama Korea gitu kan. Tapi nggak tertarik belajar bahasanya gitu. Tapi karena Kiran tertarik, mungkin karena dia lihat aku tiap hari dengerinnya lagu Korea, mulailah dia tertarik mau belajar. Nah kan kalau harus ada teman belajar kan, biar dia tambah semangat, jadilah aku ikutan nyebur gitu. Keren lah ya, juga masih udah separuh baya seperti kita ini tapi masih belajar bahasa baru gitu kan. Separuh baya ya. Iya, kita paruh baya lah ya. Tapi kalau kita lihat kan ya hari ini kan alat-alat makin canggih gitu ya, teknologi kan makin canggih gitu kan ya. Kalau aku tuh suka pakai Google Lens gitu kan, itu buku bahasa apa aja kan mendadak ketranslate dengan baik gitu, terjemahkan dengan baik gitu kan ya. Terus kadang-kadang kalau emang kita ketemu orang yang bahasanya beda sama kita, juga ada aja aplikasi-aplikasi yang emang bisa ngebantu kita untuk tetap berkomunikasi gitu, meskipun kita nggak bisa bahasa itu tersebut gitu. Nah, kalau menurut kalian nih sebagai pelaku bahasa gitu ya, ke depan ini belajar bahasa asing gimana sih? Masih dibutuhkan apa enggak? Karena kan teknologi makin canggih nih gitu, makin gampang lah translation itu makin gampang, komunikasi juga makin gampang. Kalau kayak di YouTube itu aja kadang-kadang ada auto translate gitu kan, kadang-kadang udah muncul gitu kan. Nah, menurut kalian prospek bahasa asing tuh gimana nih Pak Slamet dan Nuni ke depan? Kita tidak bisa pungkiri nih untuk teks-teks umum mesin penerjemahan ini sudah cukup maju. Gitu. Betul. Kita ya orang-orang yang menjadi penerjemah itu sering tes gitu. Google Translate itu kita tes setiap tahun, nanti kita tes terus. Tapi ini nggak bakal sempurna, gitu. Karena kembali ke isu-isu yang saya sebut tadi ya, misalnya ada konteks. Isu budaya, persoalan sistem hukum misalnya. Kita ambil contoh deh, kata notaris misalnya. Kita nggak boleh terjemahkan jadi notari publik di Amerika. Karena artinya nggak sama, bukan apple to apple gitu. Jadi misalnya kalau kita coba masukkan It's Raining Cats and Dogs, ya, mesin-mesin penerjemah ini biasanya akan salah terjemah gitu. Karena itu idiom ya. Akan tidak diterjemahkan, dia akan ngawur, dia hujan kucing dan anjing apa ya.
Lalu contoh lain ya yang pakai emosi gitu ya, kata Jesus ya. Di film-film horor itu ya. Kalau itu kan ekspresi yang kaget ya, kalau kita terjemahkan Yesus gitu, itu kan jadi nggak pas ya. Bisa ya ampun gitu ya. Nggak kontekstual ya. Nah, jadi konteksnya hilang gitu. Jadi saya pikir sih keahlian manusia nggak akan terkalahkan. Jadi kalau pertanyaannya tadi urgent apa anak belajar bahasa asing, ya urgent banget gitu. Karena bahasa asing ini jalan untuk memahami manusia ya, budayanya. Dan dengan bahasa asing kita bisa akses banyak buku yang ditulis dalam bahasa itu ya. Aku setuju dengan yang tadi Pak Slamet bilang ya. Jadi memang udah adanya teknologi seperti Google Translate, terus kamus-kamus itu kan. Alat-alat itu tidak akan bisa menerjemahkan secara sempurna apa yang kita maksudkan gitu. Alat dan teknologi itu hanya membantu, tapi bukan yang jadi yang utama gitu kan. Lalu se-urgent apakah anak-anak untuk belajar bahasa asing? Menurutku juga sangat urgent, Kayu. Karena di masa depan itu anak-anak kita nanti mereka tuh tidak akan hanya jadi warga negara Indonesia, gitu kan? Tapi mereka akan jadi world citizen. Jadi mereka punya KTP world citizenship nanti, gitu kan? Jadi anak-anak yang akan jadi warga negara dunia itu harus punya kemampuan berbahasa asing yang mumpuni, gitu loh, agar mereka bisa berinteraksi dan berelasi dengan warga di belahan dunia lain yang tadi Pak Slamet juga bilang akan membuka wawasan dan pengalaman mereka, dan itu hanya bisa didapatkan dengan berinteraksi langsung dengan penutur asli. Jadi memang harus punya kemampuan untuk berbahasa asing. Dan aku juga mengajar bahasa Indonesia untuk orang asing kan, dari berbagai profesi, ada bisnismen, orang kedutaan, bahkan terakhir aku mengajar orang militer gitu, militer Amerika. Dan aku selalu bertanya sih kepada murid-muridku, kenapa sih mereka belajar bahasa asing, mereka bisa berapa bahasa, lalu kenapa sih memilih bahasa Indonesia gitu. Dan rata-rata mereka menjawab mereka bisa 2-3 bahasa di luar bahasa ibu mereka ya, 2-3 bahasa gitu, dan mereka belajarnya dari kecil. Dan alasan mereka belajar bahasa asing atau bahasa Indonesia karena mereka akan tinggal dan bekerja di Indonesia. Jadi mereka mempunyai kebutuhan untuk bisa berinteraksi dengan warga lokal gitu. Jadi, belajar bahasa asing itu ya akan membuka pintu kesempatan untuk tinggal dan berkarir di negara manapun yang anak-anak nanti inginkan gitu. Jadi ibaratnya kayak punya pintu Doraemon gitu, pintu kemana saja. Iya, itu sejalan sih ya dengan apa kata CM ya, walaupun kalau Charlotte Mason bukan hanya bilang tentang karir ya, karena kan banyak nih ya, maksudnya di dunia kita sekarang ini kan identiknya bahasa asing memang dengan karir ya. Kalau kita bisa bahasa asing, terus maka karir kita akan semakin membaik gitu ya. Tapi kalau menurut Charlotte Mason memang ada hal yang lebih tinggi lagi sih dari itu, karena tadi alasannya seperti kata Nuni bilang ya, setiap dari kita ini kan bukan hanya warga negara, tapi kita juga warga dunia kan ya. Dan karena kita warga dunia ini, makanya kita punya kewajiban untuk berinteraksi antar bangsa. Dan karena interaksi antar bangsa itu butuh bahasa, makanya ya bahasa asing jadi sifatnya penting gitu. Tapi lebih ke arah supaya kita bisa menjalin relasi gitu ya, menjalin relasi. Nah, namanya menjalin relasi itu kan pastinya butuh seperti kata Pak Slamet tadi ya, bilang butuh emosi, butuh konteks, butuh budaya gitu ya, butuh pengetahuan gitu ya. Jadi nggak sesempit sekedar relasi bisnis atau apa gitu kan, atau ekonomi, tapi relasi semuanya ya. Relasi kan mencakup semuanya, dan itu kayaknya yang nggak bisa di handle sama mesin ya. Aku setuju yuk. Jadi memang tujuan belajar bahasa asing itu sekarang bukan hanya supaya dapat kerja kayak aku dulu ya, tapi juga lebih mempersiapkan anak agar bisa menjadi warga dunia ya. Dan sama ini juga ya, buat mengenal pemikiran juga ya, seperti kata Pak Slamet bilang tadi ya. Ya, untuk beberapa filsafat tertentu ya, kayak misalnya kita mau pelajari filsuf Jerman gitu, kita nggak mungkin gunakan bahasa Inggris gitu. Artinya kita harus merujuk ke bahasa pertamanya kan, bahasa Jerman. Bahkan beberapa sekolah filsafat itu
mewajibkan orang yang mengkaji satu pemikiran filsuf misalnya ya, dia harus tahu bahasa asli filsuf itu, jadi tidak menggunakan sumber-sumber tingkat kedua ya, bahasa terjemahannya gitu. Karena bahasa ini kan unik ya, kadang-kadang maknanya begitu diterjemahkan udah berbeda jauh. Mungkin klaster bahasanya berbeda, lalu luas makna itu berbeda. Sama dengan, nggak usah jauh-jauh deh, bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia, kunduran truk misalnya ya, itu kan nggak bisa diterjemahkan literal begitu, jadi lucu nanti akhirnya, atau melipir gitu ya, jalan di sebelah kiri terus gitu. Kalau di bahasa Inggris kan jadi apa gitu, kekayaan budaya, kekayaan konvensi, dia bahasa itu kan punya konvensinya di pengguna awalnya gitu. Tapi di bahasa sasaran mungkin nggak dikenal gitu. Iya betul. Itu kenapa juga ya kalau misalnya di luar negeri itu para pengguna metode Charlotte Mason itu juga belajar bahasa Latin ya Pak ya, mereka ya? Ya, bahasa Latin kan bahasa ilmu pengetahuan ya. Jadi kalau kita rujuk sih, ini bahasa yang mati, tapi dia sangat dipahami oleh para ilmuwan. Jadi kayak misalnya menunjuk satu tumbuhan misalnya, dengan menunjuk bahasa Latinnya, maka dia lebih gampang diakses ya di bahasa sasaran gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita nerjemahin tanaman-tanaman gitu, kita cari bahasa Latinnya dulu nih, supaya ketemu. Karena kadang kalau dari bahasa Inggris bisa nggak ketemu gitu, atau ketemu tapi ternyata tanaman yang lain. Kemudian bahasa Latin ini kan paling sistematis ya di seluruh dunia gitu ya. Betul. Dia disiplin merangkai akhiran, ada pola-polanya yang sangat khas gitu, yang sangat ketat ya. Ini bahasa yang sangat ketat. Lalu dia menuntut presisi, lalu detail, lalu banyak membantu ya di bidang sains. Nah itu menariknya ya, artinya bahasa yang dipelajari bukan semata-mata bahasa yang prospektif di bidang bisnis ke depan gitu, tapi juga bahasa-bahasa yang barangkali udah jadi bahasa mati seperti itu ya. Tapi kalau Pak Slamet atau Nuni sempat juga nggak sih, atau kepikiran juga nggak sih untuk mengajarkan anak-anak bahasa Latin atau bahasa-bahasa yang apa ya sifatnya mengakar gitu, ada banyak sejarahnya gitu, kayak bahasa Jawa itu kan juga termasuk ya mengakar, ada sejarah gitu di dalam situ. Kalau Kiran belum belajar bahasa daerah yuk, karena aku pribadi belum merasakan adanya kebutuhan ya, meskipun bapaknya tuh native Sundanistangnya tuh kental banget gitu, tapi kami belum mulai mengajarkan tuh bahasa daerah, mungkin nanti akan ya, tapi sekarang belum, karena belum ada kebutuhan ke situ, nggak ada orang untuk berinteraksi dengan Kiran, lalu belum ada kebutuhan dia belajar itu sih, tapi ya mungkin akan jadi list kami juga ya nanti belajar bahasa daerah kayaknya ya. Karena banyak yang ingin dipelajari tapi waktu sedikit ya Non ya. Kalau Pak Slamet gimana? Kami sendiri mengajarkan anak-anak bahasa daerah ya. Saya ingat dulu waktu kecil ya, kami ketemu dengan nenek itu seperti orang asing gitu ya, karena nenek nggak begitu fasih bahasa Indonesia, sementara cucu-cucunya nggak bisa bahasa Batak gitu. Akhirnya orang tua kami itu kirim kami kalau liburan panjang gitu, Juni ya dulu sekolah itu, kita sebulan di sana gitu. Akhirnya atmosfernya membantu kami untuk bisa berbahasa daerah. Jadi klik gitu, kita ditempatkan di tempat di mana bahasa Indonesia itu menjadi asing gitu ya, di nenek itu. Nah itu yang mengilhami kami untuk mengajari anak-anak kami bahasa daerah. Jadi nggak hanya bahasa asing gitu ya, tapi bahasa daerah juga yang sudah menjadi asing bagi mereka karena kami di Semarang gitu ya. Akhirnya kami harus gali lagi, dan banyak insight sih. Seperti kami sendiri, orang tuanya walaupun sudah bisa berbahasa Batak, tapi ikut anak-anak itu belajar, kita menjadi kaya gitu. Dan itu bikin apa ya, bahasa itu kan sangat relasional ya, bikin klik ya. Jadi kalau kayak kakeknya misalnya ketemu mereka itu justru senang gitu ya, karena dia berbahasa. Saya senang ya, beberapa teman-teman yang dari suku Jawa juga itu ada anak-anak yang diajarin bahasa Krama Inggil gitu ya.
keren banget ya menurutku ya. Iya betul, setuju sih. Ya, apalagi selain masalah emosi, selain masalah relasi, juga masalah sejarah ya, kayak teks-teks kuno, terus sastra-sastra kuno atau artefak-artefak itu kan juga umumnya bahasa daerah ya. Kalau di Jawa itu kan kadang masih pakai bahasa Sansekerta, bahasa Hana Caraka itu kan. Jadi agaknya ya sebenarnya bahasa itu ya udah bukan bahasa daerah istilahnya, jadi bahasa asing juga buat kita ya, karena kita awam banget sama bahasa-bahasa itu ya. Dan kalau itu tidak dipelajari oleh anak-anak kita, kok agaknya juga kita bisa kehilangan sejarah nggak sih? Ya agaknya miris ya. Jadi misalnya orang yang ingin berbahasa Batak sekarang, mereka aksesnya apa coba? Dia pakai Bible. Akhirnya kita gunakan bahasa Alkitab berbahasa Batak itu yang menjadi partner kita gitu. Karena kita sudah tidak membaca teks-teks berbahasa Batak. Gitu. Beda dengan Jawa ya, dia masih punya majalah penyebar atau apa? Betul, penyebar semangat. Iya, bisa jadi kita takut bahasa-bahasa daerah ini juga akan punah gitu. Kita sudah lihat banyak bahasa daerah yang hilang gitu. Betul, padahal bahasa ini kan simbol budaya ya. Artinya kalau bahasanya hilang, bisa jadi budayanya pun ikutan hilang gitu ya. Miris. Oh iya. Itu jelas banget itu. Karena misalnya kayak pesta adat Batak gitu ya, saya coba baca-baca buku gitu ya. Ada beberapa prosesi yang hilang karena kita nggak paham lagi. Gitu. Betul. Jadi nggak hanya di bahasa ini juga akan mengakibatkan ada tradisi-tradisi yang hilang. Misalnya. Di bahasa Jawa ya itu kaya sekali filosofinya ya. Betul. Ani Suseno itu sampai tulis buku filosofi Jawa itu kan berarti ada banyak hal. Orang Romo yang ahli filsafat gitu bisa pelajari, berarti kan penting sekali sebetulnya. Bukan hanya bagi orang Jawa, tapi untuk banyak orang gitu. Betul. Banyak kandungan filosofisnya. Aku juga belum mengajarkan sih nih ya anak-anakku bahasa Jawa sama kayak Nuni tadi. Tapi memang kami berencana sih untuk mengajarkan bahasa Jawa karena anak-anak ya harus lah ya mengenalkan bahasa daerah itu kepada anak-anak, bukan sekedar biar bisa ngomong gitu. Kalau aku dulu kebutuhannya aku juga nggak bisa bahasa Jawa ya, sebagai keturunan Jawa juga nggak bisa bahasa Jawa, karena mikirnya dulu kalau ke pasar orang juga bisa kok bahasa Indonesia gitu kan, kalau ke pasar di Jawa itu orang bisa bahasa Indonesia. Tapi ternyata kebutuhan untuk berbahasa kan bukan semata-mata belajar komunikasi, tapi juga belajar sejarah, belajar budaya, belajar kearifan lokal ya. Jadi berencana juga sama ke depannya untuk belajar bahasa Jawa. Oke, tadi kan kita udah ngobrolin ya soal kenapa sih kita penting untuk belajar bahasa dan bahasa seperti apa aja yang cocok untuk dipelajari. Nah, kalau bicara tentang belajar bahasa, padahal penting banget juga kita bicara tentang tekniknya. Nah, ini seru banget nih. Karena kalau aku sendiri kebetulan pengajar bahasa Inggris juga ya, udah lebih dari 5 tahun menjalani profesi ini. Sering belajar juga berbagai teknik belajar bahasa, tapi menurutku teknik belajar bahasa dalam metode Charlotte Mason ini emang agak berbeda dari kebanyakan metode lain. Nah, penasaran gimana tekniknya? Kita simak di segmen kedua ya. Nuni, cerita dong kalau nggak salah Kiran nih ya, anakmu itu kan lebih fluent bahasa Inggris ya daripada bahasa Indonesia ya? Dulu. Karena dulu bahasa Inggrisnya emang lebih fluent daripada bahasa Indonesia, karena dulu sih alasannya simple ya, biar kalau nanti Kiran sudah besar kami nggak perlu ngelesin dia lagi bahasa Inggris, soalnya kan mahal ya ngelesin bahasa Inggris gitu. Terus jadi karena aku dan Ian bisa berbahasa Inggris, jadi kami memutuskan sedari Kiran bayi itu kami sepakat akan berbicara dengan Kiran pakai bahasa Inggris. Jadi kami full bicara pakai bahasa Inggris dengan Kiran sampai kira-kira dia usia 6 tahun. Gitu. Dan Kiran juga sekolah di PAUD istilahnya, yang full bahasa Inggris juga gitu, sampai usia 4,5 tahun ketika kami memutuskan untuk homeschooling. Jadi sekolah dari usia 2 tahun. Jadi memang lebih fluent dulu ya bahasa Inggrisnya. I see. Jadi memang atmosfernya berbahasa Inggris waktu dia masih balita ya?
Iya, atmosfernya kuat berbahasa Inggris. Bahkan dia dulu R-nya itu ada R orang bule yang R gitu. Dia nggak bisa ngomong R. Tapi karena terekspos dengan ya kakek neneknya ya, kok R sih dibilangnya kayak cadel gitu. Bukan, R. Tapi ada ketakutan nggak sih Nun? Banyak kan ya ini kasus banyak terjadi juga gitu. Maksudnya anaknya dari kecil diekspos sama bahasa Inggris, tapi giliran udah sampai pada usia tertentu terus mendadak, waduh, kok nggak bisa bahasa Indonesia ya gitu. Jadi belajar bahasa Indonesianya jadi susah gitu. Pernah ada ini nggak sih, masalah nggak sih Nun dengan bahasa Indonesia Kiran gitu? Maksudnya pernah nggak sih ada ketakutan kalau nanti udah expose bahasa Inggris terus nanti bahasa Indonesianya dia nggak bisa lagi gitu? Sempat ada ketakutan kayak gitu nggak sih Nun? Kalau dari kami pribadi sih nggak ada nggak ada sama sekali. Jadi waktu itu kan aku mengajar di salah satu sekolah internasional yang di Jakarta Selatan kan, dan aku tuh pernah ikut workshop yang membahas tentang dual language pada anak usia dini. Jadi sekolahku waktu itu tuh menggunakan dual language bahasa Indonesia dan bahasa Inggris digunakan bergantian. Jadi hari Senin bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu. Dan aku juga mengajarkan full pakai bahasa Inggris gitu kan. Dan si pembicara waktu itu mengatakan kalau ada penelitian di Amerika yang menyarankan anak-anak untuk belajar bahasa asing itu sebelum usia 10 tahun. Nah, terus aku kan penasaran kan ya, jadi aku kulik deh tuh, ternyata memang benar ada penelitian tentang hal itu. Jadi ada peneliti dari Boston College Joshua Hartshorn itu mengatakan kalau otak dapat menyerap bahasa asing secara maksimal justru di usia belia. Gitu. Jadinya aku sih tidak takut kira nggak bisa bahasa Indonesia ya, karena kami di rumah juga menggunakan dual language dan dia juga terekspos dengan bahasa Indonesia dari orang-orang sekitarnya juga gitu. Aku agak ini ya, Kiran itu belajar bahasa Indonesianya seperti apa ya di rumah gitu, karena dia kayaknya sih lancar banget ya bahasa Inggrisnya. Kalau aku lihat beberapa kali gitu, dia ngomongnya bahasa Inggris terus gitu. Sepertinya dia berhenti dulu, baru mikir gitu. Kayaknya dia ada proses translate di kepalanya, baru dia ngomong bahasa Indonesia. Ya, jadi dia memang vocabulary bahasa Indonesianya tidak sebanyak bahasa Inggris gitu, tapi ada keinginan dari dia untuk bisa berbicara bahasa Indonesia gitu. Kami sih nggak mengajarkan ya bahasa Indonesia, tapi Kiran tuh belajar bahasa Indonesia karena dia pertama yang saya bilang tadi, dia terekspos dari kakek neneknya. Dari usia 2 tahun kan memang kami titipkan ke kakek neneknya. Lalu ketika dia homeschooling, dia berhenti sekolah, umur 4,5, dia juga mulai berteman kan dengan teman-teman homeschooling, dengan teman-teman di rumah, dan dari situ tuh exposure bahasa Indonesianya semakin intens gitu. Jadi Kiran itu bisa bahasa Indonesia itu dari lingkungannya gitu, dari interaksi dari dengan orang sekitar, itu yang bisa membuat Kiran berbicara bahasa Indonesia. Metode immersion lah, seperti yang Pak Slamet alami waktu masih kecil kan Pak, sebulan di rumah kakek nenek. Iya, jadi itu benar-benar pakai metode immersion gitu. Jadi, tapi ada pelajaran bahasa Indonesia secara intensif gitu nggak sih Nun? Intensif dalam arti apa ya? Formal gitu, pelajaran bahasa Indonesia formal. Karena kan kalau di metode CM kan nanti usia akademis itu kan masuk pelajaran bahasa asing ya. Berarti apakah itu Kiran belajar bahasa Indonesia gitu ketika belajar akademisnya? Kalau Kiran sih mulai lebih banyak porsi menggunakan bahasa Indonesia itu kira-kira usia 8 tahun ya, itu sekitar year 2 kalau di metode CM kan kami mulainya di usia 7. Tapi exposure dia dengan teman-temannya kan sudah dari usia 4,5 ya, tapi bahasa Indonesia yang memang formal itu mulai di year 2. Jadi aku dan Ian tuh hanya menggunakan immersion, jadi kami berdua mulai menggunakan bahasa Indonesia ketika bicara dengan Kiran gitu. Jadi kami full pakai bahasa Indonesia. Dan di pelajaran menulis pun aku mulai sisipkan tuh tulisan berbahasa Indonesia, misalnya air susu dibalas air tuba gitu. Dan Kiran juga mulai kami bacakan buku berbahasa Indonesia di free reading. Dan untuk narasi ketika itu dia masih menolak untuk berbicara pakai bahasa Indonesia karena mungkin dia merasa belum mampu ya. Ya, dia narasi berbahasa Indonesia itu baru kami mulai tahun ini gitu. Jadi ya kami
porsi belajar mendengar dan berbicaranya Kiran itu yang kami tambah setiap tahun gitu. Oke, jadi berarti belajar bahasa Indonesia dengan cara narasi ya Nun ya, narasi, Iya. terus udah gitu menulis gitu ya. Jadi subjek-subjek yang biasa dipelajari dalam metode CM itu juga diterapkan dalam pengajaran bahasa asing ya. Betul. Istilahnya Iya. kan berarti kayak Kiran tuh second language-nya bahasa Indonesia gitu kan ya, berarti kan. Iya. Iya, gimana ya? Berarti bisa ya, artinya tadi narasi, terus nulis ya, semuanya tinggal dipakein bahasa Indonesia aja gitu ya. Betul. Tinggal diganti saja dengan buku berbahasa Indonesia gitu. Kalau Pak Slamet gimana nih? Sejak kapan anak-anak belajar bahasa asing? Anak-anak kita papar bahasa asing itu di umur 7 ya. Kami berpikir bahwa kita harus bisa bahasa ibunya dulu kan. Kayak besok nggak seperti yang kasus tadi aku ceritain, kita nggak pengen terjadi gitu kan. Gimana tuh? Anak-anak yang ada anak yang kayak Kiran ya modelnya, jadi disekolahkan di bilingual apa trilingual ya, akhirnya bingung gitu. Sampai tanya sama mamanya, "Mom, is this Mandarin or English?" gitu. Dia tidak tahu lagi batasan itu bahasa apa gitu. Agak kacau ya. Jadi kita memang harus pakai bahasa ibu dulu sampai umur 7 baru kenalkan bahasa asing. Even kita mulai dengan video-video pendek gitu ya, yang anak-anak punya, supaya dia dapat lafalnya bagus gitu. Karena kami sendiri bukan penutur bahasa Inggris yang baik juga gitu. Jadi awalnya pakai bantuan video gitu ya Pak, atau audio gitu ya? Iya, video. Awalnya video, lalu dia suka game-game pendek-pendek gitu yang pakai banyak bahasa ya. Dia cukup terekspos ya. Itu sama ya, berarti dua anak Pak Slamet mulainya kisaran umur 7 tahun baru mulai dipaparkan pada bahasa Inggris, begitu? Iya, sama. Di umur 7. Jadi ketika si sulung juga umur 7, lalu yang kecil ini di umur 7 juga. Oke, berarti mulai pemaparan umur 7 ya. Ya. Kalau aku soalnya kasusnya beda tuh. Jadi kalau anakku yang gede itu dari kecil mau dipaparkan bahasa Inggris ya, dibacain cerita bahasa Inggris, terus lagu-lagu bahasa Inggris gitu mau. Tapi kalau anakku yang kecil itu nggak mau. Jadi dia kalau waktu kecil tuh nggak tahu kenapa menolak gitu dibacakan bahasa Inggris gitu kan, nggak mau dibaca atau denger lagu bahasa Inggris itu dia memang menolak. Jadi kalau gitu gimana yuk? Ya kalau waktu usia dininya sih nggak aku paksa. Jadi biar ya oke lah gitu aku turutin gitu. Tapi begitu sama kayak Pak Slamet ya, begitu masuk udah usia akademis ya mau nggak mau harus dikenalkan ya. Meskipun ya pengenalannya tetap gentle ya. Jadi pakai lagu, pakai cerita gitu, banyak hal-hal yang menyenangkan gitu dulu awalnya ya. Karena kan tadinya dia nggak mau gitu kan. Iya sama, waktu Kiran mulai belajar bahasa Korea juga aku mulai dengan lagu-lagu. Dan aku juga seling dengan nonton video Tayo kan. Tayo lagi in kan waktu itu. Atau nonton Tobot gitu. Nah terus dari lagu itu gimana Nun setelah lagu? Setelah lagu aku cerita-cerita pendek, meskipun dia nggak tahu artinya apa gitu kan, dan baca subtitle, aku sengaja nggak pakai subtitle gitu. Yang penting dia terekspos dengan pelafalannya dulu, pelafalan, terus cara mengucapkannya gini, stresinya gini, gitu aja sih. Yang penting arti nantilah. Ini kan dia terekspos dulu. Oh ada kan bahasa Indonesia kayak macam oke gitu. Jadi yang penting exposure itu aja dulu, aku pikir sih gitu. Dia suka dulu, kalau dia suka, dia nyaman, dia tertarik, nanti akan lanjut gitu. Ya, kalau si sulung dulu awalnya pakai film juga, lalu kayak film Dora itu ya, itu kan pelafalannya bagus banget dan anak-anak suka ya. Lalu kita gunakan buku bilingual juga, jadi dia bisa begitu baca bahasa Inggrisnya nggak paham, dia lihat ke kiri gitu ya, ke bahasa Indonesia. Kalau saat ini sih kita gunakan conversation ringan sih untuk si kecil. Dan dia mulai belajar bahasa Mandarin secara online ya, dengan tutor yang native gitu. Jadi sangat disarankan kan kalau CM bilang paparkan dengan native kalau bisa gitu. Karena lafalnya pasti dapet ya. Betul. Lebih akurat gitu.
Iya, memang kalau di metode CM juga ini jadi hal yang penting pertama dilakukan ya untuk memaparkan anak-anak dengan native speaker atau dengan orang-orang yang berbahasa ibunya memang bahasa asing tersebut gitu kan. Karena kalau Charlotte Mason ini terinspirasi banget sama François Gouin ya. Dia ini linguis asal Prancis yang nulis buku The Art of Teaching and Studying Language gitu. Jadi ini bukunya kalau nggak salah 1800-an ya tahunnya gitu. Tapi buku kuno banget, tapi memang dia ini meneliti bahwa setelah dia pelajari banyak bahasa, akhirnya dia merasa bahwa pembelajar bahasa asing paling luar biasa itu adalah anak-anak gitu. Karena anak-anak ini kok dari nggak bisa apa-apa tiba-tiba bisa bicara, terus bisa mengerti bahasa ibunya mereka gitu kan. Bahkan terus dia punya ponakan umur 3 tahun yang kebetulan tinggal di negara lain gitu kan. Terus anak ini kok bisa 3 bahasa gitu ya, trilingual sekaligus Inggris, Prancis, Arab gitu waktu itu. Dia 3 tahun udah bisa 3 bahasa ini, kok bisa ya gitu. Nah, makanya si Gouin ini akhirnya merumuskan metode yang belajar bahasa asing itu ya kayak anak kecil belajar bahasa gitu. Jadi menekankan untuk kuping dulu, bukan mata gitu. Jadi belajarnya lewat telinga dulu ya, telinga dulu baru kemudian mata. Mata tuh membaca ya, kuping tuh mendengar gitu ya. Jadi istilahnya immersion ya Yuk, yang aku sebutkan tadi. Jadi metode immersion itu kan teknik mempelajari sebuah bahasa dengan cara berinteraksi dengan penutur asli atau orang yang sudah menguasai bahasa tersebut. Jadi kan memang metode itu lebih mengutamakan speaking dan listeningnya gitu. Aku tuh beberapa kali ya ngajar murid immersion di Jakarta dan di Bali, dan mereka tuh paling minim itu tinggal di sini 2 minggu dan paling lama tuh ada yang 1 bulan. Jadi ya seperti yang Pak Slamet alami waktu masih kecil ya. Jadi murid-muridku ini tuh berbicara dan berinteraksi dengan aku dan para penutur asli lainnya itu hampir setiap hari kan. Dan mereka jadi dipaksa harus berbahasa Indonesia setiap hari. Jadi di luar kelas, jadi mereka akan belajar beberapa jam di dalam kelas. Lalu setelah itu kami akan berkeliling. Jadi ada project-project atau ada challenge-challenge yang harus mereka lakukan yang membutuhkan mereka dan membutuhkan interaksi dengan penutur bahasa Indonesia gitu. Dan memang hasilnya tuh jauh lebih cepat terlihat loh dibandingkan yang belajar cuma seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Betul. Makanya anak-anak juga penting ya belajar dengan cara itu ya. Mungkin ditutur didengarkan tiap hari, dengerin lagu bahasa asing gitu mungkin ya Nun ya. Atau tiap hari dengerin cerita-cerita bahasa asing gitu ya. Jadi pelafalannya juga lebih mendekati kan. Ya, cara immersion itu memang ya lebih efektif ya dibanding kita menghafal kata dan artinya gitu ya. Mungkin bisa balik lagi ya kita ke proses belajar bahasa ibu. Jadi mendengar dulu, lalu berbicara, lalu baca, baru tulis gitu kan. Ini kan hal-hal yang nggak diindahkan oleh sekolah-sekolah dulu kan. Betul. Begitu saya masuk SMP langsung grammar. Kagok kita. Dan itu pun umurnya udah terlalu tua ketika kurikulum nasional masukkan bahasa Inggris di SMP. Padahal kan seawal mungkin lebih baik. Nah, untuk batasan-batasan tertentu memang tata bahasa sebaiknya jangan buru-buru dijelaskan. Karena semua keterampilan ya, kalau langsung dikasih batasan-batasan gitu ya. Nyetir dikasih batasan, makanya orang nyetir disuruh di lapangan terbuka gitu ya, nggak ada batasan. Bahasa juga begitu, kalau dia kasih langsung grammar, anak-anak akan mandek gitu. Iya, dan itu masalahnya ya, banyak pengajaran bahasa asing atau bahasa Inggris lah ya di dunia formal itu, termasuk di tempat aku ngajar juga itu anak-anak kecil udah diajarin grammar gitu, padahal ini nggak efektif banget gitu ya kayak ngajarin anak kecil grammar karena hari ini dia paham, besoknya dia lupa, atau jangankan hari ini ya, jadi udah nih dijelasin grammar atau entah itu dijelaskan dengan cara permainan atau apapun ya, pasti tetap aja abis itu anak-anak lupa gitu, karena memang kayaknya belum waktunya mereka belajar grammar gitu ya. Iya betul. Bahasa kan pasti kebiasaan ya, jadi kalau dikasih grammar mereka akan bingung gitu, kecuali dia belajar grammar, dia bikin
contohnya setiap hari langsung dia gunakan setiap hari gitu. Kesalahan belajar bahasa kita kan di sana. Dia di struktur bahasanya misalnya, tapi nggak digunakan dan nggak berguna juga karena anak-anak merasa ini bahasa untuk apa ya? Kecuali dia diajak bermain misalnya, diajak nyanyi, dan tadi itu akan lebih cepat tuh. Iya betul, memang. Iya akhirnya sebenarnya grammar perlu ya, tapi nanti gitu ya, nanti setelah mungkin dia kalau di CM dibilangnya setelah dia kelas 5 SD, umur 12 tahun atau semacam itu ya. Yang jelas saat dia memang udah siap menerima logika ya, karena grammar itu kan masalah logik ya sebenarnya ya. Ketika dia udah siap menerima logika sesuatu, udah bisa menyerap, udah bisa berpikir secara logis gitu, barulah dia mulai siap belajar grammar gitu. Udah mulai fluent juga ngomongnya, barulah dia belajar grammar gitu ya. Jadi nggak buru-buru ya belajar grammarnya ya. Dan mungkin sebelum grammar mungkin lebih penting juga untuk belajar pronunciation ya, pelafalan itu juga ya. Karena dari mendengar itu kan sebenarnya anak-anak belajar pelafalan ya. Karena kan belajar bahasa memang yang paling penting ya lafalnya ini ya. Kalau cuman spellingnya ya, cara pengejaan kata kayak gitu salah itu kan mungkin masih bisa dibenerin dengan mudah gitu kan. Tapi kalau misalnya pelafalan itu kan agak lebih sulit ya membenarkannya ya nggak sih? Iya, jadi sebenarnya kalau belajar bahasa asing itu kan bagaimana cara kita mengucapkannya kan, pelafalannya yang benar gitu. Nggak apa-apa aksennya aksen kayak Singlish gitu kan, pakai aksennya aksen orang Sunda, aksen orang Betawi, tapi yang penting cara mengucapkannya, jadi maksud kita tersampaikan gitu kan. Jadi pronunciation itu yang memang harus ditekankan daripada ya tadi kamu bilang tadi, daripada kesalahan tulisan gitu. Betul. Tapi aku pernah lihat story-nya suamimu itu Nun, katanya dulu itu ya pelafalan bahasa Inggrisnya pada awal-awalnya sulit, terus luar biasa banget usahanya akhirnya untuk merubah pronunciation-nya tuh supaya jadi lebih lancar, itu usahanya cukup keras gitu ya. Gimana tuh ceritanya? Kalau orang-orang tuh Singlish ya. Terus kalau dia Sunda English. Jadi dia sih cerita kalau awalnya dia memang berusaha agar pelafalannya itu terdengar seperti native gitu. Apalagi ketika dia mulai kerja di sekolah internasional itu, teman-temannya pelafalannya bagus, jadi dia merasa kok aku nggak bisa begitu gitu. Tapi karena logatnya sudah mengental begitu, lama-lama dia sadar kalau sebenarnya esensi berbahasa itu kan menyampaikan pesan dalam suatu bahasa, dan ketika pesan itu dia mengerti oleh lawan bicara itu sudah cukup. Jadi nggak perlu tuh harus terdengar seperti native gitu. Jadi yang dia lakukan ya hanya untuk masalah pelafalan ya. Jadi kita yang dia lakukan hanya banyak mendengar, oh begini ya bahasa Inggris tuh harusnya. Terus dia banyak bicara dengan penutur asli. Jadi kebetulan kamu punya sahabat orang asing dari Kanada. Jadi dia setiap hari berbicara, akhirnya ya lama-kelamaan pelafalannya semakin bagus. Meskipun akhirnya sudah lah ya, aku nggak perlu seperti native gitu. Tapi artinya sebenarnya ketika orang sudah cukup dewasa, itu pun masih ada kesempatan tetap untuk memperbaiki pelafalan ya. Maksudnya nggak telat juga gitu kan, selama memang ada keinginan. Ya masih bisa gitu, karena banyak juga kan kasus misalnya anakku udah terlanjur udah gede nih tapi dia bahasa Inggrisnya aduh susah banget ngajarinnya gitu kan. Nah padahal sebenarnya ya masih banget bisa ya dipelajari di usaha untuk mengubah pelafalan, cara pronunciation sesuatu gitu kan masih bisa ya Nun ya. Bisa buat, karena kan aku sekarang lagi belajar yang bahasa Korea ini nih. Meskipun aku sudah banyak mendengar, tapi ketika diucapkan itu ada kata-kata yang memang sulit gitu. Jadi ya memang harus banyak mendengar dan berbicara dengan penuturnya gitu. Atau bukan penutur asli kebetulan aku ya, karena kan native mahal. Jadi aku ada guru yang memang pelafalannya sangat ini Korea banget. Terus jadi pelafalanku diperbaiki gitu. Jadi untuk orang dewasa yang belum mau belajar dan pelafalannya masih salah pun masih ada kesempatan, apalagi anak-anak gitu. Anak-anak akan cepet kok catch up-nya, agar asal diekspos terus-menerus gitu. Makanya kan di CM
bahasa asing itu porsinya setiap hari kan ya, Yuk. Betul. Jadi lebih banyak exposure itu lebih baik untuk anak-anak. Gitu. Betul. Nanti kalau udah anak pelafalannya udah oke, exposure-nya udah cukup banyak, baru tuh ya mereka belajar narasi pakai bahasa tersebut ya. Ya, nanti setelah anak-anak udah terbiasa mendengar, mereka akan lebih mudah ya bernarasi. Narasi di CM bilang ini kemampuan anak untuk mengungkapkan pikirannya dalam bahasa selain bahasa ibunya. Amat penting bagaimana dia tadi itu berelasi dengan orang lain. Dia bisa bercerita, mereproduksi pikirannya dalam bahasa selain bahasa ibunya. Iya. Narasi bahasa asing dalam metode CM ini sama ya, prosesnya kayak narasi biasa sebenarnya ya. Kita cukup bacakan anak-anak bacaan pendek, entah itu 1 kalimat, 2 kalimat, atau 1 paragraf mungkin ya. 1 paragraf kita bacakan, kemudian anak-anak nanti menarasikan dalam bahasa tersebut ya. Jadi bukan ditranslate ke bahasa Indonesia, tapi dinarasikan dalam bahasa tersebut gitu. Tapi kalau aku biasanya kadang-kadang sebelum aku bacakan 1 buku bahasa asing gitu, kemudian aku pre-teach vocab dulu. Jadi diajarkan beberapa vocab, misalnya kita perkirakan dulu nih dari bacaan ini kira-kira vocabulary yang dia nggak paham kira-kira yang mana, dan kemudian kita belajar dulu tentang vocab itu gitu, belajar sederhana dulu, bukan ditranslate ya, mungkin nanti ditunjukkan pakai gerakan atau ditunjukkan pakai kartu, pakai benda gitu kan. Nah itu kita belajar vocabnya dulu, nah setelah itu baru mulai narasi. Walaupun vocabnya juga nggak perlu semua ya, kalau kata CM sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak, yang penting ada beberapa vocab penting yang memang diajarkan sebelum memulai narasi itu gitu. Mungkin juga pilih buku yang sederhana ya, yang bahasanya tidak terlalu kompleks kalau untuk anak-anak belajar bahasa asing di awal, tapi kalau bisa tetap living dong ya. Kalau Kiran itu baru tahun kemarin kan aku perkenalkan dengan Hangul gitu, dengan huruf Korea. Jadi ketika baru awal perkenalkan hanya dengan lagu itu sampai setahun 2 tahun gitu kan. Lalu baru tahun kemarin deh aku perkenalkan dia dengan Hangul atau huruf Korea. Itu pun nggak terlalu intensif ya. Tapi baru tahun ini nih ketika dia udah mulai hafal Hangulnya dan dia mulai belajar membuat kalimat sederhana dalam bahasa Korea. Jadi yang aku baca di buku CM kan anak-anak untuk agar lebih menguasai bahasa tersebut kan paling tidak 5 atau 6 kata dalam bahasa asing itu kan. Jadi aku juga cari bacaan-bacaan. Aku cari sebisa mungkin yang living ya, Yuk. Tapi karena bahasanya juga oke, ini apa ya? Jadi aku cari dulu nih yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari gitu. Ya betul, jadi, penting itu. Jadi aku dapat bukunya, jadi dari bacanya juga nggak panjang sih, jadi cuma 1 lembar sehari gitu kan. Huruf Hangul juga cukup bikin puyeng kan. 1 lembar sehari, terus dia baca dan dia itu ya sama seperti kamu lah, pre-teach, kira-kira nih ada, aku udah baca duluan kan, ini kalimat akan ada kata ini, artinya kira-kira apa. Jadi dia tuliskan tuh di buku dia, dan kalimat setelah itu dia gunakan kata itu dalam kalimat sederhana, misalnya saya makan nasi, 저는 밥을 먹어요 gitu. Jadi dan kalimat itu aku minta dia gunakan setiap dia mau makan gitu. Jadi kalau dia makan misalkan oma bagel 먹고 싶어 gitu. Jadi ingat, oh kalau ini artinya ini, kalau aku gitu. Ya betul. Itu juga sama seperti prinsipnya CM ya. Jadi anak-anak mulai belajar dari kalimat-kalimat yang memang digunakan dalam keseharian gitu. Ya, betul. Karena kan prinsipnya bahasa itu kan alat untuk menyampaikan keinginan kita kan, entah itu apa yang ada dalam pikiran kita kan. Jadi bisa banget dimulai dari hal-hal yang sederhana keseharian, dan nanti anak-anak belajar mengucapkannya dengan bahasa asing itu ya di rumah ya gitu. Kalau grammar kan kita mulai anak-anak udah agak dewasa ya, udah ada gede gitu ya. Kalau Pak Slamet anaknya yang besar, Steven udah mulai belajar grammar belum? Ya, Steven yang sulung mulai belajar grammar di kelas 7. Jadi dia mulai belajar grammar juga karena merasa perlu ya. Dia bilang ini tulisnya
Gimana Pak? Gitu. Dia pengen tahu bagaimana kalimat yang benar strukturnya, benar pilihan kebutuhan katanya, ya, benar verbanya, benar kolokasinya ya. Kan ada pasangan-pasangan kata ya di Inggris itu. Lalu dia sudah baca buku ya, buku-buku grammar gitu, baca contohnya, dia coba bikin gitu. Ada beberapa orang yang sudah sangat ahli pun ternyata mereka latihan loh nulis kalimat yang benar gitu. Kan udah dosen misalnya ya, dia nulis, jadi kalau ketemu kata baru dia gunakan, dia coba gunakan kata ini di mana. Ya, efektif banget buat belajar. Jadi ketemu kata yang unik baru gitu ya, coba kita gunakan dalam kalimat gitu. Nanti kan terbiasa. Iya, betul. Ya, ini bedanya ya akhirnya ya barangkali ya dengan kebanyakan metode di luar ya. Kalau di metode CM ini akhirnya belajar bahasa asing ini ya bukan sekedar ke itu tadi ya, ngerjain soal-soal grammar gitu supaya dia bisa dapat nilai tinggi terus dapat sertifikat ya, bukan sekedar itu, tapi yang paling penting adalah di skill-nya itu sendiri ya. Karena kan kalau kita ngomongin belajar bahasa ini kan sebenarnya ya belajar untuk kehidupan juga ya, belajar untuk berelasi dengan orang lain dari orang beda budaya gitu, belajar mengenal pemikiran-pemikiran orang lain yang berbeda budaya dari kita gitu kan, memperluas wawasan gitu. Jadi belajar bahasa ya akan menambah kekayaan hidup kita dan tujuannya di situ ya, bukan sekedar di kemampuan mengerjakan soal atau kemampuan grammar tertentu, tapi kemampuan untuk menjalin relasi itu sendiri dengan budaya atau bahasa-bahasa asing tersebut ya. Oke, kalau begitu saya Ayu Primadini beserta juga dengan Pak Slamet dan Nuni Amalia undur diri dulu ya. Terima kasih atas obrolan-obrolan kita hari ini ya, Nuni dan Pak Slamet, seru banget nih. Sama-sama yuk, selamat. Sama-sama Bu Yayu. Ya seneng nih ya kita bisa ngobrol ya. Oke, semoga nanti teman-teman bisa semakin mendapatkan inspirasi ya tentang betapa pentingnya belajar bahasa dan gimana belajar bahasa asing itu ya. Saya tutup kali ini dengan mengutip sedikit bahasa-bahasa asing lainnya sekali-kali ya. Hasta la vista, adios amigos, sampai jumpa di episode selanjutnya.